vegetasi terestrial. Nah, yang pertama yaitu ekologi kuantitatif, yaitu peran ekologi kuantitatif akhirnya akan sangat diperlukan sehingga mempelajari ilmu ini menjadi keharusan bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi di bidang biologi, konservasi, dan manajemen lingkungan. Yang pertama ada pengertian dan deskripsi teknik pengukuran dalam ekologi. Nah, apa itu teknik? Teknik diartikan sebagai metode, cara maupun langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, apa itu pengukuran? Pengukuran berasal dari bahasa baku mengukur. Mengukur adalah membandingkan parameter pada objek yang diukur terhadap besaran yang telah distandarkan. Pengukuran merupakan suatu usaha untuk mendapatkan informasi deskriptif kuantitatif dari variabel-variabel fisika dan kimia suatu zat atau benda yang diukur, misalnya panjang 1 meter atau massa 1 kilo dan sebagainya. Selanjutnya ada teknik pengukuran. Teknik pengukuran adalah penerapan ilmu dan teknik untuk mendapatkan informasi deskriptif kuantitatif dari variabel-variabel. Nah, teknik pengukuran yang sering dilakukan meliputi pengamatan langsung di alam dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi serta melakukan pencuplikan komponen biotik dan abiotik serta dapat diikuti dengan melakukan eksperimen. Contohnya seperti pengukuran arus air sebagai faktor yang mempengaruhi kliotaksi seperti gambar di samping. Selanjutnya ada pengukuran data abiotik lingkungan, yaitu ada ragam abiotik dan alat ukurnya. Yang pertama ada intensitas cahaya matahari. Nah, intensitas cahaya dapat diukur menggunakan luxmeter. Saat menggunakan alat ini, pengukuran kisaran atau rangka sangat penting untuk diperhatikan karena intensitas cahaya memiliki kisaran yang sangat luas. Satuan intensitas cahaya adalah candela, sedangkan satuan turunan yang umum digunakan adalah lux. Daerah tropis memiliki intensitas cahaya matahari berkisar 10.000 sampai 30.000 lux pada siang hari dan 0,05 sampai 0,5 lux pada malam hari. Selanjutnya yaitu ada curah hujan. Curah hujan memiliki jumlah yang berbeda di setiap bioma. Terima kasih Yuli. Kita lanjut teman-teman mengenai parameter abiotik ya dan alat ukur dalam teknik pengukuran ekologi gitu. Selanjutnya adalah posisi geografis dan elevasi. Nah, ini memberikan gambaran kondisi lingkungan tempat vegetasi tersebut itu tumbuh. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui kedua parameter tersebut adalah untuk mengetahui posisi geografis dan elevasi adalah GPS teman-teman, atau Global Positioning System. Nah, kemudian kita lanjut pemetaan lokasi sampling. Nah, fungsinya adalah untuk menyajikan posisi lokasi sampling bagi penelitian lapangan dalam bentuk peta lokasi. Adapun beberapa aplikasi yang biasa digunakan adalah misalnya Google Maps atau Google Earth. Kemudian dia tuh berbasis citra satelit ya, sudah sangat familiar untuk melihat posisi lokasi di permukaan bumi. GPS juga dapat digunakan saat lokasi untuk menandai titik koordinat. Nah, ada beberapa langkah dalam menggunakan pemetaan ya lokasi sampling. Teman-teman bisa menyaksikan video berikut ini.
Analisis vegetasi terestrial, teman-teman, merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi komunitas tumbuhan ya atau vegetasi di suatu lokasi penelitian. Nah, kondisi yang dimaksud di sini adalah teman-teman meliputi struktur, komposisi, dan tingkat keanekaragaman vegetasi dalam ruang dan geografi, serta perkembangan, perubahan, dan stabilitas komunitas dalam konteks waktu. Intinya adalah bagaimana hubungan antara komunitas dan faktor abiotiknya. Nah, yang pertama itu adalah hal yang diukur atau parameter vegetasi, teknik pengukurannya. Yang diukur yang pertama adalah kerapatan atau kepadatan atau istilahnya adalah densitas. Merupakan jumlah individu dalam satuan luas tertentu. Penentuan kerapatan tidak akan sama prosesnya pada variasi bentuk hidup tumbuhan. Pohon tunggal akan lebih mudah ya. Ini contohnya teman-teman. Jadi pohon tunggal ya akan lebih mudah untuk ditentukan jumlahnya dibandingkan dengan tumbuhan yang misalnya rumput gitu ya, yang banyak gitu, yang berkelompok dengan rizoma. Nah, bagaimana rumus untuk menentukan densitas ini? Nah, kerapatan spesies X, misalnya pohon, sama dengan jumlah individu spesies, karena jumlahnya itu ada 2 pohon, dikali dengan luas area sampling. Misalnya luasnya itu adalah 10 meter kuadrat gitu. Jadi 2 dikali 10 meter kuadrat. Itu adalah densitasnya, teman-teman. Kemudian adalah dominansi atau kerimbunan atau penutupan atau coverage. Nah, adalah proporsi untuk luas tempat yang ditutupi oleh spesies tumbuhan dengan luas total habitat. Dominansi dapat dihitung berdasarkan presentasi daerah yang dikuasai oleh suatu spesies dalam suatu plot tanpa memperhitungkan jenis lainnya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa tapi teman-teman ini berbeda dengan pohon berkayu dan juga herba, di mana ada perhitungannya gitu. Untuk pohon yang dominansi diukur dengan berdasarkan luas penutupan batang atau basal area. Nah, area dasar untuk pohon diukur melalui diameter setinggi dada atau sekitar 1,3 meter di atas permukaan tanah. Nah, untuk tumbuhan berkayu teman-teman, dominan ini lebih berlaku gitu. Hal ini lebih memudahkan penelitian karena ruang lingkupnya itu lebih kecil gitu. Nah, misalnya teman-teman mau mengukur ya bagaimana menentukan dominansi dalam suatu area. Nah, itu yang dicari itu misalnya adalah pohon berkayu teman-teman, hanya berlaku untuk pohon berkayu. Kalau yang tidak berkayu itu tanpa memperhitungkan total area basal atau penutupannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Nah, kalau misalkan kita bingung dalam menentukan dominansinya, nanti kita bisa menggunakan ukuran tubuh kita, yaitu setinggi dada dengan pohonnya. Nah, ini ada berbagai macam jenis pohon ya. Jadi pohon itu tidak selamanya tumbuh tegak ya, ada juga yang mereng. Nah, jadi ini harus disesuaikan dengan standarnya, yaitu 1,3 meter teman-teman. Nah, jadi rumusnya adalah dominansi spesies pohon ketapang misalnya sama dengan total basal area atau presentase penutupan spesiesnya dikali dengan luas area sampling. Nah, jadi misalnya ada sekitar berapa pohon ketapang di dalam suatu areanya, misalnya ada 3 gitu. Nah, 3 ini tuh ditambah teman-teman, misalnya 1,3 ditambah 1,3 ditambah 1,3, kemudian dikali dengan luas area samplingnya. Mohon maaf teman-teman, untuk menentukan presentase penutupan itu menggunakan pi. Jika mencari kelilingnya itu 2 dikali pi dikali r
jika mencari basal areanya adalah pi dikali r kuadrat, atau diameter jari-jari dari si pohon itu. Jadi presentase basal area ini itu menggunakan rumus lingkaran teman-teman, luas lingkaran. Nah, kemudian setelah kita dapatkan parameter dominansi, kita akan menentukan frekuensi. Nah, merupakan proporsi jumlah sampel yang berisi suatu spesies tertentu dengan jumlah total spesies. Frekuensi dapat dinyatakan dalam pecahan ataupun persen dari jumlah perjumpaan totalnya. Frekuensi erat kaitannya dengan tingkat penyebaran suatu spesies dalam lokasi sampling. Semakin tinggi frekuensi suatu spesies, maka sebaran semakin luas dan menyebar. Rumus mengukur spesies adalah frekuensi spesies X ya sama dengan jumlah plot yang ditemukan ya spesies X itu dikali dengan total jumlah plot. Nah, jadi misalnya ada spesies pohon pucuk merah misalnya. Jadi dalam 10 plot ada 5 plot yang ditemukan spesies pucuk merah. Nah, jadi jumlah plot ditemukan spesies pucuk merah itu ada 5 dikali dengan jumlah plotnya ada 10. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 100 teman-teman. Nah, setelah kita menentukan parameternya, kemudian ada penentuan luasan minimum lokasi sampling. Jadi teman-teman dalam menentukan luasan lokasi sampling diperlukannya pengukuran intensitas sampling, yaitu presentase jumlah sampel terhadap banyaknya populasi. Presentase jumlah sampel ya, jumlah tumbuhan yang diamati terhadap banyaknya populasi seluruhnya. Jadi populasinya itu lebih besar gitu. Semakin besar jumlah contoh sampel yang diambil, maka akan memberikan data yang lebih mewakili area sampling tersebut. Nah, besarnya intensitas sampling pada analisis vegetasi itu bervariasi karena tempat hidup tumbuhan itu bervariasi teman-teman. Ada di perairan juga, kemudian ada di hutan, dan hutan itu banyak macamnya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita menentukan parameter, kemudian penentuan luas areanya, kita menggunakan metode teman-teman. Nah, ini yang tak kalah pentingnya karena kita harus tahu caranya gitu dalam mengamati suatu vegetasi pola penyebaran tumbuhan. Nah, metode yang digunakan untuk mengambil data dapat berupa metode peta atau plot dan metode tanpa peta atau plotless. Nah, metode sampling tanpa peta atau plotless adalah suatu sampling tanpa menggunakan unit area atau plot. Metode plotless terdiri dari metode intercept titik ya atau point intercept yang biasa digunakan untuk menganalisis vegetasi yang herba, dan juga dia ada juga metode jarak ya yang umum digunakan untuk menganalisis vegetasi pohon berkayu. Jadi ada dua teman-teman. Yang pertama kita bahas dengan metode intercept titik atau point intercept method. Nah, metode ini adalah dilakukan mengukur parameter vegetasi herba ya menggunakan namanya ini teman-teman point frequency frame. Ini namanya frame. Nah, metode ini tuh efektif digunakan untuk vegetasi herba berukuran normal dengan tinggi 20-50 cm atau perdu kecil. Metode ini menggunakan alat bantu berupa kerangka kayu dengan panjang 1 meter dan tinggi 1 meter dengan 10 lubang yang dimasukkan kawat dengan interval jarak 10 cm. Nah, pada masing-masing ujung alat tersebut diberi 2 tiang penyangga agar dapat berdiri tegak teman-teman. Jadi tiang penyangga di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada 4 ya, ada dudukannya. Nah, saat pengambilan data, tumbuhan yang tersentuh oleh kawatlah yang diperhitungkan datanya. Parameter yang didapat dengan metode ini hanya jenis spesies, frekuensi, dan dominansi. Jadi kerapatan di sini tidak dapat dihitung teman-teman. Nah, dominansi untuk herba dapat berupa presentasi tutupan tajuk. Misalnya dalam suatu lokasi sampling frame kayu tersebut diletakkan sebanyak 20 kali teman-teman. Misalnya dalam suatu area ya ada 20 kali peletakan frame ini.
Kemudian spesies X itu tersentuh 100 kali teman-teman. Jadi dari 20 itu tuh ada 100 kali penyentuhan spesies X misalnya. Nah, jumlah tusukan seluruhnya itu adalah 200 kali teman-teman, atau 10 kawat ya, dikalikan dengan 10 peletakan petakan tadi atau frame tadi. Maka dominasi spesies tersebut adalah 100 dari mana Nurfa? Tersentuhnya 100 kali dibagi 200, yaitu jumlah tusukan ya, jumlah tusukan semuanya. Kemudian 100 dibagi 200 dikali dengan 100%. Nah, ini 100% itu presentasinya, jadi dia berlaku juga untuk frekuensi nantinya. Jadi hasilnya adalah 50% teman-teman. Kemudian kita menggunakan metode jarak. Nah, berbeda dengan intercept point ya, metode jarak dilakukan melakukan pencuplikan dari titik-titik yang ditentukan secara acak atau sistematis tanpa plot. Nah, metode jarak ini efisien. Paling efisien adalah metode kuadrat terpusat titik atau point centered quarter. Nah, ini dia teman-teman. Nah, umumnya metode jarak ini digunakan untuk menganalisis pohon ya dengan sebaran acak, dan dia tinggi pohon itu lebih dari 2 meter. Nah, keuntungannya adalah dia dapat menghemat waktu, kemudian tidak memerlukan plot atau petakan. Nah, analisis vegetasi dengan metode jarak dapat ditentukan dengan 4 parameter sekaligus, kemudian yaitu jenis spesies, kerapatan, dominansi, dan frekuensi teman-teman. Nah, jadi hasil pengukuran jarak metode jarak ini dapat dikonversikan ke dalam unit 2 dimensi atau 3 atau area dengan cara mengkuadratkan jarak tersebut. Kemudian ada metode plot. Nah, ini menggunakan petakan, tadi itu tidak teman-teman. Nah, metode ini umum digunakan untuk analisis vegetasi yang biasa banyak digunakan oleh peneliti gitu teman-teman. Nah, metode ini menggunakan area sampling 2 dimensi dengan ukuran sembarang, baik berbentuk petak persegi panjang, maupun petak bundar. Nah, ukuran plot petak persegi atau kuadrat disesuaikan dengan bentuk pertumbuhan seperti pohon, perdu, herba, ataupun pohon dewasa, tiang, pancang, dan semai. Nah, analisis vegetasi pohon dapat dilakukan dengan ukuran plot ya. Ini untuk pohon ya teman-teman, yaitu 20 kali 20 meter atau 10 kali 10 meter. Nah, untuk plot petakan perdu ya, tumbuhan perdu itu 5 kali 5 meter teman-teman. Kemudian herba berukuran 1 kali 1 meter, sedangkan plot petak untuk pohon dewasa adalah 20 dikali 20 meter. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, itu ada garis transeknya atau garis khayalnya. Jadi pertama, untuk petakan pertama kita buat 20 kali 20 ya, itu untuk pohon dewasa. Kemudian 10 kali 10 untuk pohon yang biasa, tadi dewasa, ini biasa. Kemudian untuk selanjutnya adalah misalnya perdu gitu. Berapa perdu? 5 kali 5 meter. Nah, itu adalah plot teman-teman. Kemudian metode sampling selanjutnya adalah pola distribusi spesies. Nah, mengapa kita harus mengetahui pola distribusi spesies ini? Supaya kita memahami bahwa di dalam suatu ekosistem itu terdapat distribusi dengan beberapa kondisi lingkungan, kemudian kompetensi antar individu, pola reproduksi, dan juga perilaku individu. Nah, distribusi yang teratur dan atau seragam umumnya terjadi pada kondisi lingkungan yang seragam tetapi tidak diikuti dengan kompetisi ya. Misalnya di mana Nova yang seragam itu misalnya di kebun ya. Jadi pola distribusi dan persaingan di dalam itu tuh tidak banyak. Berbeda teman-teman di hutan. Nah, berdasarkan sifat penyebaran individu suatu populasi, maka penentuan titik sampling dalam analisis vegetasi dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama random, yaitu acak ya dalam grid penentuan lokasi melalui remote sensing atau dan juga global information system. Kemudian ada pendekatan teratur. Nah,
penyebaran percontohan dapat dilakukan dengan berdasarkan arah satu garis atau transek tadi teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi dia ada garis hayalnya dulu untuk menentukan satu titik ya, satu titik yang sama. Nah, kemudian ada semi sistematik dengan menyebarnya secara teratur atau sistematik terlebih dahulu. Kemudian pada setiap tempat dilakukan pengundian secara acak. Nah, kalau tadi itu ditentukan transeknya, kemudian harus di garis itu gitu. Berbeda dengan ini bisa kita lurus ambil garis transeknya, kemudian kita mau acak, terserah pilihnya. Tapi semi sistematik teman-teman, tidak random, tapi dia semi antara ada garis hayalnya dan juga dia teracak. Kemudian ada teknik survei dan pengamatan hewan. Nah, dari tadi kita bicara tumbuhan, sekarang kita bicara tentang teknik pengukuran dalam hewan gitu ya. Nah, teknik survei dan pengamatan hewan ya, kami contoh ambil adalah hewannya burung teman-teman. Mengapa kami memilih burung? Nah, karena umumnya burung ini merupakan kelas satwa yang sangat mudah ditemukan dan variasinya itu sangat luar biasa dan banyak sekali teman-teman. Nah, hal-hal yang harus kita amati ketika melakukan pengamatan yaitu pengamatan burung ya teman-teman. Misalnya perilaku, bagaimana cara terbangnya, cara dia makan, dan aktivitas lainnya. Kemudian suaranya. Nah, setiap jenis burung itu memiliki ciri khas tersendiri pada suaranya. Kemudian morfologi, itu bentuk bagian luar tubuhnya, misalnya bagaimana paruhnya, matanya, warna, dan pola-pola warna bulu. Nah, kemudian bagaimana etika kita teman-teman dalam mengamati burung, ya, khususnya di alam ya, karena tidak mudah teman-teman mengamati burung ya yang hidup bebas gitu. Kita bisa mengendap-endap ya, diam-diam, kemudian mencari tempat yang baik untuk bersembunyi ya, kemudian menggunakan atribut pakaian yang biasa aja ya, kemudian tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ya burung tersebut, kemudian tidak melepaskan binokular atau teropong ya sampai deskripsi jenis burung dapat tergambar ketika melakukan identifikasi, kemudian membuat sketsa burung yang terlihat dan mendeskripsikan ciri-cirinya. Nah, apa perawatan yang kita butuhkan untuk mengamati burung teman-teman? Yang pertama ada buku catatan yang pastinya, alat tulis, kemudian buku panduan pengenalan jenis burung atau field guide ya. Kemudian ada teropong ya, baik binokular ataupun monokular. Kemudian ada kompas ya atau penunjuk waktu atau stopwatch jam. Kemudian ada kamera dan tape recorder atau perekam suara. Kemudian hal-hal yang apa sih yang perlu dicatat dalam lembaran pengamatan? Yang pasti nama kita sebagai pengamat, kemudian waktu dan tanggal pengamatan, kemudian lokasi, kemudian jenis habitat dan tipe vegetasi yang digunakan, kemudian cuaca atau kondisi, kemudian jenis burung dan jumlah individu yang ditemukan, serta data lain yang mendukung kebutuhan seperti aktivitas jarak burung dengan pengamat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih ya atas telah menyaksikan video ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.